Tapi kalau kita bicara IT aset ada apa lagi Pak? Di sini terlihat ya, setiap komponen yang memiliki nilai finansial dari seluruh life cycle-nya tadi ya, dan dapat berkontribusi terhadap penyediaan produk dan layanan TI. Berkontribusi, bukan hanya mendukung layanan tersedia, tapi berkontribusi. Server di production termasuk? Termasuk pasti. Server di DRC termasuk? Termasuk juga. Server di gudang yang baru kita beli, itu sudah kita kelola asetnya. Server di environment development udah pasti. Kalaupun misalkan development server kita mati kan layanan operasional kita nggak mati kan. Email kita nggak mati, walaupun email yang ada di development mati. ERP kita nggak mati, kalaupun ERP tempat development atau staging areanya mati. Tapi di dalam konteks IT Asset Management, bahkan server di gudang, itu harus kita kelola. Makanya konteksnya IT Asset Management. Di referensi paling mutakhir atau terakhir di ITIL versi 4 atau ITIL 4 disebutnya, itu dibagi dua. IT Asset Management dan Service Configuration Management. Jadi tidak ada ambiguity lagi. Tidak ada kebingungan. Karena waktu ITIL versi 3 begitu saya jelaskan mengenai Service Asset and Configuration Management, bingung Pak. Pak, ini barcode-nya ditempel di mana? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai barcode yang ditempel di mana, itu kan hubungannya dengan fixed asset management. Dan biasanya kenapa dipisah dulunya? Umumnya mereka asumsikan tidak berada di bawah kendali IT. Katakanlah orang GA lah gitu. Pencatatan asetnya ada di mana? Di finance seperti itu. Makanya yang jadi fokus waktu itu adalah Service Asset and Configuration Management. Tapi tidak lagi. Karena orang IT, manajer IT, direktur IT harus bertanggung jawab satu siklus penuh dari aset. Nah, kita akan bahas nanti siklusnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tipe aset manajemen, bukan tipe aset ya, tapi tipe aset manajemen atau tipe pengelolaan aset. Tipe-tipe aset nanti kita bahas. Yang pertama aset manajemen yang merupakan praktis yang sudah lama bahkan sebelum IT mengelola aset-asetnya. Yang namanya properti kan aset ya. Financial juga aset, itu sudah diketahui secara umum, dijalankan secara umum. Makanya di dalam ITIL 4 disebut sebagai general practice, bukan service management practice. Ini sebenarnya general practice. Kemudian yang kedua adalah IT asset management. IT asset management ini adalah subproses dari asset management. Bisa jadi property asset management, IT asset management, kemudian apalagi ya financial asset management, macam-macam ya. Asset management secara keseluruhan, tapi IT asset management khusus untuk barang-barang IT kita kelola siklusnya dari mulai planning sampai dengan nanti ada verification and control ya. Dan yang ketiga mungkin kita juga paham ya, kita sering pakai orang IT pasti software. Software asset management memang ada treatment berbeda dengan hardware aset. Karena mungkin barangnya tidak selalu fisikal, apalagi sekarang ya, subscription, cloud, dan sebagainya seperti itu. Intinya kita kelola satu siklus penuh atau utuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah siklus penuh, siklus utuh atau full life cycle dari aset. Dari planning, kemudian akuisisi, deployment, manajemen di operasionalnya, kemudian retirement dinonaktifkan, sampai dengan kontrol audit atau rekonsiliasi. Jadi memang kita harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset. Yang beli aset ini kan uang perusahaan. Uang yang seharusnya mungkin dialokasikan untuk bikin cabang baru, hire orang HRD, hire orang sales, dan sebagainya. Nah ternyata IT butuh aset untuk membantu bisnis juga, maka uangnya dialokasikan untuk membeli aset IT. Nah ini kita harus pertanggungjawabkan. Jadi dari mulai planningnya seperti apa, kemudian akuisisinya seperti apa, deploymentnya harus dikelola, aset manajemen, retirement, sampai dengan verification audit. Bahkan di retirement kan kita harus melakukan disposal yang proper, aspek security-nya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas satu-satu ya. Aset planning itu seperti apa? Ya, merencanakan aset tidak hanya jumlah yang kita butuhkan, tapi aset itu nanti harus dikelola seperti apa. Makanya kita bicara mengenai klasifikasi di aset planning ini.